Terima kasih, selamat siang. Kita kembali ke channel Case Close pada hari ini di edisi ke-86. Redaksi Case Close mengundang Bapak Adi Arnawa, lengkapnya Bapak Wayan Adi Arnawa, Sekda Badung, yang menjadi salah satu kandidat dalam perhelatan politik di November 2024 ini untuk memperebutkan kursi Bupati Badung. Selamat siang Pak Adi Arnawa, sudah hadir di studio kami, ya. Selamat siang Pak Man. Case Close adalah media yang ingin memberikan edukasi yang baik, benar, dan faktual kepada publik untuk pemahaman tentang situasi-situasi kekinian. Yang khususnya pada hari ini adalah jelas soal perpolitikan, tentang kondisi Bali secara umum, setiap kabupaten kota dan pilgub sampai tanggal 27 bulan depan, ya. Sehingga di sini redaksi menganggap penting untuk memberikan pemahaman yang benar dan memberikan juga cara pemilih yang cerdas dalam menentukan Badung 5 tahun ke depan. Ini sangat strategis sebenarnya bagi seluruh publik di Badung dan Bali secara umum. Oke, saya mulainya berbincang santai tapi mempunyai makna positif bagi publik, ya, Pak Adi. Pada tanggal 22 Agustus 2024, mungkin salah satu tanggal yang bersejarah. Selain tanggal perkawinan atau tanggal jatuh cinta pertama si muda, 24 Agustus 2024 adalah tanggal istimewa. Di mana di sana ditetapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa Wayan Adi Arnawa yang dulunya jadikan Sekda Badung ditunjuk untuk menjadi kandidat Bupati Badung 2024-2029. Pertama, perasaan saya setelah tahu menjadi kandidat, bagaimana perasaannya? Harfiah, alami, senangkah, atau telepon istri dulu kah, atau seperti apa? Itu yang pertama jawabannya. Karena ada susulan pertanyaan kedua. Iya. Bagaimana perasaannya Pak Adi? Makasih Pak Man ya. Ya, hari itu tanggal 22 Agustus itu ya tentu kita jujur senang lah. Senang, bahagia itu Pak Man. Senang dan bahagia, ya. Meskipun ada salah tulis nama di papannya DPP, ya. Iya betul. Apakah ada keraguan? Benar nggak saya gitu? Ada nggak keraguan seperti itu? Kita jujur ya, pada waktu itu ya ini kan berproses. Ya, walaupun saya mendengar juga bahwa saya itulah salah satu yang mendapat nominasi, kan. Tetapi begitu melihat terpampang di pengumuman Arhawa itu, ya agak kaget juga nih. Kadang-kadang kan takut masalah faktualnya kan seperti itu. Tapi saya ada satu sedikit optimis ketika itu nama Wayan, Wayan Adi Arhawa gitu. Nah, tetapi saya pikir kayaknya saya lah ini. Kayak saya. Berarti ada aktor yang menyebabkan lebih yakin karena ada kata Wayan. Wayan itu. Karena tidak mungkin Arhawa itu kan mungkin luar Bali, ada bahasa itu. Tapi karena ada Wayan itu lebih membuat pede, ya. Betul, Pak Man. Nah, setelah Pak Adi ini kan berproses, ya. Nama Adi Arnawa itu sebenarnya tidak muncul serta-merta 2024. Betul. Tapi saya melihat perkembangannya munculnya adalah dari 2015 kalau tidak salah, ya. 2015 ada istilah waktu itu juga muncul sebagai salah satu kandidat yang juga memperebutkan sebenarnya posisi di PDI Perjuangan saat itu dengan mengistilahkan saat itu adalah Adi Braya. Apa perbedaan hakikat situasi 10 tahun yang lalu waktu menjadi atau sebagai Adi Braya dengan Adi Cipta sekarang? Apa perbedaan hakikat? Ya, kalau dulu saya melihat sebenarnya kan berawal dari saya diberikan kesempatan oleh Bapak Bupati Badung, Pak Agung Edi Agung dulu, sebagai Kepala Dinas Pendapatan. Dan ternyata di sana Pak Man, saya banyak berinteraksi dengan Subak. Saya tidak tahu juga pertimbangan lembaga Subak dalam hal ini Pekaseh Sebadung itu kelihatannya kok mendorong saya untuk maju. Itu dulu pertama. Boleh dibilang ruang saya diberikan oleh
ya penguasa waktu itulah, Ya. yang notabene Pak Anak Agung Gede Agung. Saya juga nggak tahu gimana pertimbangan beliau. Nah, sejak itulah saya langsung ya melakukan pembicaraan, dan sederhana saya lihat bahwa Subaktu merasa nyaman, dan jujur Subaktu mungkin menganggap dia merasa terayomi, sekaligus ada kebanggaan karena di saat saya memimpin Dispenda itu pendapatan di Badung itu signifikan naiknya sangat signifikan. Masih ingat catatan persentasenya? Ya, saya melihat waktu itu ketika saya dipanggil oleh Pak Anak Agung Gede Agung tuh Bupati untuk menjadi Kadispenda, Pak Man, ini terbuka aja. Saya nggak nyangka saya jadi Kadispenda, Pak Man. Pak Man tahu kan kompetitor saya tuh orang-orang senior, orang-orang pintar-pintar, dan dari segi kemampuan saya mungkin jauh daripada senior-senior saya itu. Tapi waktu itu saya dipanggil jam 11:30 malam, dipanggil oleh beliau. Beliau datang dari Jakarta, pesawat terakhir. Saya dipanggil, kebetulan tiang itu tinggal di rumah jabatan, rumah dinas juga yang berdekat dengan Pak Bupati. Saya ditelepon oleh Pak Sekda, diminta untuk menghadap Bupati. Waktu itu Sekda Pak Subawa ya? Pak Kompiang. Oh, Kompiang Suandika. Oke. Dan pikiran saya karena saya waktu itu Kasatpol PP, saya berpikir bahwa waduh, ini ada beberapa kis-kis pelanggaran nih, saya harus siap laporkan kepada Pak Bupati, karena waktu itu sempat ada masa Best Western. Nah, akhirnya saya ditelepon malam-malam oleh Pak Sekda, Pak Kompiang waktu itu. Beliau bilang, Pak Adi diminta menghadap sama Pak Bupati malam ini. Saya bercanda, menghadap apa ini gitu? Malam-malam loh menghadap. Boleh pakai celana pendek? Jujur, boleh pakai celana pendek. Saya masih ingat, karena saya merasa itu malam banget tuh. Akhirnya apa saya bawa? Ya udahlah, nggak usah bawa apa-apa. Apa kira-kira? Namanya dipanggil Bupati kan kita berpikir, Pak Man. Betul. Ini apa? Sebagai atasan. Ya kan wajar dong. Saya harus siapkan diri. Di samping saya harus jaga performance saya kan. Takut-takut saya nanti apa perintah beliau nanti saya nggak follow up kan, nggak enak juga. Betul. Saya berpikir sambil jalan saya ingat datang. Ternyata akhirnya beliau datang jam 11:30. Saya masih ingat beliau itu kan biasanya kalau udah malam minum teh. Saya nunggu di ruang tamu. Saya diajak ngobrol sama beliau bahwa pada waktu itu beliau menyampaikan, nanya kepada saya tuh, menurut Pak Adi gimana sih strategi ke depan kalau kita ingin meningkatkan PAD. Beliau waktu itu kan jadi bupati mungkin udah berapa tahun ya, tapi PAD Badung waktu itu sekitaran 800 miliar lebih, 860 miliar PAD Badung waktu itu. Belum satu T. Nah, seiring dengan itu Pak Man Satrio dari fraksi PDI, waktu itu kan Pak Man tahu kan, dulu itu Pak Agung ini kan bukan dari PDI. Nah, ini kan sedangkan satu sisi suara di Dewan kan lebih banyak dari dominan PDI Perjuangan. Nah, waktu itu saya mendengar karena jabatan di Kadispenda ini kan jabatan strategis seksi, dan kan, menjadi incaran. semua, yang apa semua pejabat lah, manusiawi. Saya waktu itu dipanggil, beliau nanya dan memang sudah kendak yang di atas kali ya. Pagi saya sempat ke ini Mall Bali Galeria baca buku tentang BPHTB yang waktu itu belum diserahkan ke kabupaten kota. Nah, saya melihat ada potensi pendapatan naik dari BPHTB. Akhirnya udah singkat cerita, dan beliau hari ngomong, saya akan pakai Anda jadi Kadispenda. Kaget saya. Loh, kok saya tuh? Jujur, ide masih ada sekarang. Kok saya? Enggak. Saya pilih kamu. Tidak sekedar. Kalau masalah kemampuan, banyak orang lebih mampu dari kamu yang senior. Udah sebut bapak ini, ibu ini, buat sebut pejabat senior. Tapi saya punya feeling kamu. Ya mohon maaf, beliau punya feeling bupati kan. Saya waktu itu minta, kalau gitu udahlah jangan saya lebih baik jadi kadis perhubungan. Waktu itu karena saya senang berpangkat banyak kan ganteng lihat. Keren. Akhirnya, itu bilang. Oke. Waktu itu saya dengar juga Pak Man Satrio ngomong, siapapun yang jadi Kadispenda ke depan adalah dia harus bisa menaikkan pendapatan minimal 1 T. Bayangan Pak Man, waktu itu 1 T gede sekali. Nggak kebayang uang 1 T waktu itu untuk PAD. Orang di Denpasarnya mungkin waktu itu masih 200 miliar, 150 miliar. Kita udah cukup banyak. Saya bilang sama Ido, Tiang oke kalau bang itu, tapi Tiang minta setahun aja.
Kalau saya setahun tidak mampu memenuhi target, saya akan mundur. Jangan, saya yakin kamu pasti bisa. Mohon maaf, ide sebenarnya. Ya, yang penting rajin aja tangkil ke puro majak mangu, puro luar luatu. Saya masih ingat, tangkil nunasico. Percaya deh, kamu pasti bisa. Singkat cerita Pak Man, disitulah mungkin ya saya nggak tahu. Ternyata di 1 tahun pertama, saya sudah naikkan dari 800 sekian itu menjadi 1,6 T. Wih, 100% hampir ya? Iya, luar biasa. Di situ saya dicari sama Pak Bupati, gimana? Mau mundur lagi? Ya, saya ingat tuh. Ketawa senyum lah Tiang. Nah, Tiang juga nggak tahu, dari situlah kelihatannya, apa nggak tahu nih, kok saya kok kayak dapat, ya gimana ya, kesempatan beliau. Tapi saya ngeliat beliau sih nggak, secara eksplisit beliau nggak ada nyuruh saya, kan nggak boleh berpolitik kan gitu. Subak juga bagus, senang karena beberapa program Subak saya support dari karena PAD-nya tinggi. Nah di situ mulai ada kesempatan, ada semacam kepercayaan Pak Man. Lebih pede ya? Lebih pede saya turun, dan ke masyarakat juga saya dengar, gimana kalau yang gantiin Idon Agung Gede Agung Pak Adi gitu loh. Nah terus akhirnya saya langsung ya agak sedikit gimana ya, melihat juga mungkin ya, mohon maaf tuh, waktu naiknya Pak Agung Gede Agung itu kan juga didukung oleh Subak. Subak mulai berpikir mungkin untuk mengganti beliau. Kok kelihatan orang ini ada chemistry dengan Subak? Itu mungkin. Nah, akhirnya saya diberikan ruang, kesempatan. Akhirnya mulailah ada deklarasi yang mendorong saya waktu itu. Sampai waktu itu muncullah seperti yang Pak Man bilang tuh, ada komunitas Adi Brayo yang kelihatannya mendukung saya, mensupport saya untuk maju menjadi Bupati Badung. Itu awalnya Pak Man. Oke. Apakah di sana ada bargaining politik saat itu? Umpamanya kan waktu itu Pak Bupati Badung sekarang, Pak Giri Prasta yang kandidat Wagub ya, kan juga menjadi kandidat. Adakah komunikasi yang berbau politis untuk berstrategi merebut itu, atau komunikasi istilahnya, Pak Adi kita berdamai ya, Pak Adi di Sekda dulu, saya biarkan jadi pemimpin. Ada nggak juk-juk kecil kayak gitu? Kalau saya melihat Pak Giri Prasto awalnya lah bersama saya, beliau masih ada sekarang kan bersama saya. Tetapi saya bilang namanya politik itu kan dinamis. Politik itu dinamis. Maka saya bilang waktu itu kita lihat, karena saya punya komitmen Pak Man di awal. Saya dengan patwanya orang tua saya boleh maju jadi Bupati Badung harus dari PDI Perjuangan. Artinya ada legalisir lah ya, stempel dari Puri. Saya nggak berani. Dan beliau bilang juga jangan sekali-sekali berani dengan Puri Satrio. Karena bapak saya kan memang terus terang banyak belajar dibentuk di Puri Satrio. Saya juga mempelajari namanya bapaknya Adi Arnawa itu saya pelajari. Dari tahun 90 dan sama mengikuti, dan itu saya tidak kaget. Nah, ini sudah firm betul Pak Adi Arnawa sebagai kandidat Bupati Badung. Padahal masa pensiun ASN-nya lagi 2 tahun loh. Mestinya betul, lagi 2 tahun. Sebenarnya dengan PD ini atau keyakinan ini, apa sebenarnya yang ingin Pak Adi berikan kepada masyarakat Badung kalau terpilih? Tapi maaf ya, saya tidak mendahului yang kuasa. Saya mempunyai keyakinan Adi Arnawa menjadi bupati yang akan datang ya. Ini keyakinan saya. Semoga ini didengar oleh Tuhan dan menjadi kenyataan ya. Apa sih yang Pak Adi tawarkan kepada Badung? Atau punya program yang istimewa nggak? Badung yang begitu kesohor sekarang, yang PAD-nya nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Kalimantan, ya. Atau mempunyai keinginan atau motivasi nggak? Saya ingin melewati Kutai Kartanegara dengan program ini. Ada nggak? Seperti apa itu? Program unggulan lah. Ya, sebenarnya gini Pak Man ya. Saya itu memang kalau dilihat masa kerja saya kan aktif tuh lagi 2 tahun, baru pensiun jadi sekda. Bayangkan Pak Man, saya harus mundur jadi sekda, meninggalkan 2 tahun masa kerja sebagai ASN yang notabene karir saya dari nol. Itu semua karena apa? Ada motivasi, Pak Man. Jujur Pak Man. Harus, kalau udah ada motivasi, udah hidup. Benar Pak Man. Nah, itu modal saya Pak Man. Motivasinya begini Pak Man. Selama saya berkarya di birokrasi, itu adalah saya kan eksekutor, pelaksana.
dari kebijakan yang diambil oleh decision maker. Decision maker itu kan kepala daerah, Pak Man. Ya. Saya nyadari. Nah, berangkat dari kondisi itulah dan kebetulan situasi memungkinkan, ya kan? Dan banyak belajar mendampingi Pak Giri Prasto selama 7 tahun lebih. Ya. Saya punya pemikiran, kenapa saya tidak melakukan hal yang lebih tinggi lagi, menjadi decision maker. Ya. Kenapa? Karena saya ada beberapa, mohon maaf, ya mungkin visi saya ke depan tentang Badung secara khusus dan Bali ini. Jujur Pak Man, kalau saya melihat Badung secara khusus, core bisnisnya kan ada di tourism, ya kan? Di tourism, semuanya. Malahan tourism ini adalah menjadi lokomotif penggerak roda ekonomi di Badung. Mungkin secara umum Bali juga. Nah, berangkat dari kondisi itu, saya melihat kita tidak boleh jumawa, apalagi kita bersantai-santai. Karena ternyata di depan mata kita ada beberapa problema yang harus kita sikap. Ini saya tertarik Pak Man. Iya, sama dengan kayak saya itu ingin membuat legacy lah. Legacy untuk apa? Untuk penyelamatan. Agar turisme yang kita nikmati sekarang ini bisa dinikmati juga oleh anak cucu kita ke depan. Tidak hanya katanya dulu Badung ini, katanya Bali begini. Kita ingin jaga bersama-sama. Nah, berangkat dari kondisi itulah saya punya pemikiran bahwa apa yang saya pikirkan 10 tahun yang lalu, ditambah saya cukup dekat dengan Pak Giri Prasto ini, yang notabene banyak mensupport saya, banyak memberikan ruang kepada saya, ya banyak yang ngajarin saya lah juga. Jujur terima kasih banyak Pak Giri ini, banyak yang mensupport dan mengajari saya, sehingga saya melihat, loh kok kayaknya saya ingin melakukan sesuatu. Tapi kalau saya mau melakukan sesuatu yang lebih besar, tentu tidak akan bisa kalau saya nggak jadi kepala daerah. Akhirnya dengan kondisi itulah saya berpikir, udahlah, kalau memang saya dapat kesempatan untuk mengambil posisi itu, dengan segala konsekuensi Pak Man, bahwa jabatan sekda yang strategis itu dan masa jabatan ASN pun saya akan tinggalkan demi untuk mengejar itu, agar apa? Agar saya lebih besar, lebih banyak lagi bisa memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat Badung. Membuat lebih baik, lebih besar dan lebih baik untuk masyarakat Badung. Apa program unggulan ke depan? Tagline program itu apa dan apa saja isinya untuk mencapai tujuan atau cita-cita seperti tadi ini? Dari pasti program itu akan mengandung unsur cita-cita itu. Betul Bapak. Bisa dijelaskan biar publik lebih tahu dan bahkan bisa mempengaruhi publik Badung. Oh, ini programnya Pak Adi Arnamo yang wajib untuk dicoblos pada tanggal 27 November. Pak Man, kita harus belajar sekarang berpikir bahwa kita di hulu, Pak Man. Yang tidak ingin kita itu selalu berpikir di hilir. Apalagi kita hanya mengarah ke pragmatis, Pak Man. Tantangan ke depan, tantangan global ekonomi ke depan ini kan cukup berat, Pak Man. Apalagi Badung selaku daerah yang memang hidupnya satu-satunya memang dari turisme sampai hari ini. Yang memang turisme ini yang didukung oleh hulunya ada budaya. Gitu, Pak. Nah, tapi jangan lupa Pak Man, bahwa kalau kita bicara budaya, Pak Man, budaya kita di Luhung, Pak Man, mungkin tidak perlu dipromosikan lagi. Sudah menjadi kekuatan yang sangat fundamental buat menarik wisatawan. Jadi pesona lah buat untuk wisatawan mau datang ke Badung, ke Bali ini. Tetapi seperti apa yang Tiang sampaikan tadi, ada satu persoalan yang memang harus kita jaga ini. Ini yang Tiang sangat tertarik, menjaga salah satunya seperti yang Tiang sampaikan waktu Tiang debat, masalah kemacetan, Pak. Coba Man, sekarang ini bukan macet di Kuto lagi, Pak Man. Di mana-mana macet. Ya, di mana-mana. Tetapi di balik kemacetan itu kita juga jangan pesimistis. Ini sebagai satu indikator bahwa pertumbuhan ekonomi Badung Bali ini bagus. Ada tagline Pak Man. Saya dengar di masyarakat tuh, kalau macet kredit lancar. Tapi kalau lancar kredit macet. Nah, ada tagline seperti berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Tetapi kan kita ingin kredit lancar, jalan lancar, gitu. Nah, inilah tugas siapapun menjadi pemimpin ke depan di Badung, mungkin secara umum di Bali. Saya melihat bahwa bukan berarti kita meninggalkan yang lain, tapi yang perlu kita sentuh sekarang Pak Man, dalam short term ini Pak Man, kalau kita ingin menjaga Bali, adalah bagaimana kita bisa mengatasi kemacetan ini. Di samping dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan ke Badung, ke Bali ini, tentu berdampak juga dari aspek lingkungan. Misalnya masalah sampah. Ini juga harus kita kelola dengan benar. Kalau ini kita tidak kelola, tentu ini akan menjadi persoalan
persoalan. Termasuk di daerah kami di selatan masalah air. Kebetulan selatan itu kan menjadi pusat akomodasi sekarang dan pusat PAD-nya Badung. Nah, oleh karena itulah banyak hal, termasuk alih fungsi lahan, banyaklah hal yang bisa terjadi karena begitu masifnya pariwisata. Nah, oleh karena itulah maka Pak Man, ya gimana ya, ingin tampil ini ya, ingin membuktikan bahwa kepada masyarakat Badung dengan sedikit pengalaman saya di birokrasi ini, ditambah saya pernah menjadi sekda yang sekaligus ketua tim anggaran, kan gitu, eksekutor dari kebijakan Pak Giri ini, saya sedikit punya modal lah, punya bekal pengalaman untuk kalau diberikan kesempatan oleh masyarakat Badung untuk memimpin Badung dalam rangka untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendasar nantinya, terutama dalam rangka menyikapi beberapa problema tadi itu. Berarti ingin mengaplikasikan didikan secara real dari bupati-bupati yang mempercayai Pak Adi Harnamo sebagai sekda, diaplikasikan untuk mencapai tujuan, artinya memperbaiki apa yang kurang atau membenahi apa yang kurang. Kalau contoh konkret yang ada di dalam program Sabta Kriya Adi Cipta ini soal kemacetan itu, contoh konkretnya seperti apa yang ingin dilakukan oleh Pak Adi Harnamo dengan Bagus Halit Sucipto ke depan? Konkret bagaimana mengatasi kemacetan ini? Contohnya? Mungkin yang urgent, yang skala prioritas yang paling kita ingin lakukan, tentu kita harus membuat akses baru, Pak Man. Kebetulan juga secara kapasitas fiskal Badung memungkinkan. Itu. Dan kebetulan juga kan kita bisa per segmen, Pak Man. Contoh misalnya, mungkin yang pertama sekarang adalah kemacetan kan ada di Badung Selatan, termasuk sekarang di Canggu. Nah, terus terang saya, kalau untuk di Badung Selatan, Pak Girisma sudah punya program. Kan kebetulan saya ada dalam kabinet beliau kan. Jalan Lingkar Selatan. Ini salah satu solusi untuk mencoba mengurai kemacetan yang ada di Badung Selatan. Pak Man bisa lihat sekarang, coba kalau Pak Man tangkil ke Peruluwatu, coba setiap sore itu kita udah 2 jam udah di jalan, Pak Man. Di apa namanya? Di GWK sama Nirmala Simpang Nirmala. Yang itu bottleneck ada di sana, Pak Man. Nah, saya melihat waktu itu saya masih ingat Pak Giri, kita buat jalan lingkar, kan baru tahap pertama dari Siligita sampai Lasti. Dan itu kan sudah dinikmati oleh KTT G20 kemarin. G20 kemarin, sehingga di depan Kempinski, Mulia itu kan bagus, Pak Man. Ini sebenarnya program Pak Giri ini ada dilanjutkan ke barat menuju Uluwatu, melingkar menuju ke Jimbaran. Itu Pak Man. Nah, setelah tiang lihat, ini kok kelihatan sekali kemacetan ada di GWK dan di Simpang Nirmala itu, Pak Man. Nah, akhirnya saya punya wah kalau begini Pak Giri juga melihat, waduh, yang urgent harus kita tata dari barat sekarang, Pak Sekda itu. Waktu saya masih Sekda. Dari barat aja kita tata sekarang, karena minimal untuk mengurai kemacetan di sini. Akhirnya mulailah 2024 niki, Pak Man. Kita pembebasan lahan. Malahan kalau nggak salah 2 hari yang lalu sudah appraisal, sudah sosialisasi dengan masyarakat, tinggal bayarnya sekarang. Itu kita bebasin lahan menuju Uluwatu dengan jalan lebar 24 meter, Pak Man. Oh ya? Ada dua ruas jalan, Pak. Jadi kalau Pak Man ke Uluwatu nantinya adalah tidak perlu ke GWK, Pak Man. Langsung dari Jimbaran kan langsung ke Uluwatu dan balik dari sana juga ke Jimbaran. Berarti seperti jalan di kali, di Nanyakan kali itu. Iya, artinya enggak jalan dua ruas, kayak jalan tol, Pak Man. Jalan bypass itu kayak jalan bypass itu kita buat. Nah, itu kita rancang. Mudah-mudahan 2025 untuk pembebasan lahan juga kita akan lanjutkan, Pak Man. Karena ini kan baru tahap pertama juga dilanjutkan sehingga dari Uluwatu masuk ke sini. Nah, setidaknya GWK itu aman. Nah, terus yang kedua, Pak Man, ada pengalaman sedikit. Waktu saya sering menghadiri KTT G20, itu kan GWK itu kan menjadi tempat icon. Ternyata gala dinner tuh ternyata menjanjikan di GWK. Nah, pertanyaan satu, Pak Man. Bayangkan dalam gala dinner itu semua delegasi pimpin negara di dunia itu datang, kan masalah safety, keamanan ini harus dijaga. Nah, pertanyaan kita, semesti ketika gala dinner ini kan harus dikosongkan jalan di Pak. Nah, pertanyaan kita, ketika ini dikosongkan, di mana alternatifnya? Nggak ada kan? Itu juga saya punya pemikiran waktu itu. Waktu itulah saya punya pemikiran juga,
saya lapor Pak Bupati. Satu adalah membuat jalan di lingkar barat yang sekarang. Kalau lingkar barat jalan kan kita bisa bersihkan stop semua orang mau ke selatan lewat jalan lingkar barat. Ya. Kan ada alternatif Pak Man. Nah, kalau kemarin kan belum. Nah, itu juga salah satu yang mendorong. Yang kedua, makanya waktu itu juga saya mendorong program kita lah, kita akan membangun underpass di Simpang Unut Pak Man. Pak Man tahu kan ada McDonald menuju Unut. Ini kan sering macet. Sering juga macet di sana. Di sini kita akan buat underpass. Sehingga sekarang tahun ini juga kita sudah mulai berproses pembebasan lahan sekitar 90 miliar melebar ke utara. Sehingga orang datang dari Denpasar, dari utara menuju Nusa Dua itu, yang menuju Nusa Dua itu langsung karena jalannya dilebarkan. Itu udah berproses juga di 2024 nih. Nah, Stungkara mudah-mudahan di akhir tahun bisa kita laksanakan, sehingga nanti harapan kita setelah ini selesai pembahasan lahan Pak Man, baru kita akan usulkan kepada pemerintah pusat karena itu kewenangan pemerintah pusat. Oh gitu. Iya, itu loh, usulkan ke pemerintah pusat. Di sana baru kita akan dorong biar dibangun underpass. Karena kemarin waktu saya ketemu ketika KTT G20 dengan Kementerian PUPR, beliau bilang dengan Bappenas, beliau bilang daerah tolong bebasin lahan dulu. Nanti kalau seandainya sudah sip, pemerintah pusat siap akan membangun underpass. Gitu. Nah itu kan baru dari salah satu sisi kemacetan. Dari Sabta Kriya Adi Cipta soal sampah gimana? Apakah sudah juga dirancang bagaimana mengatasi? Karena ini isu nasional loh. Benar. Di mana-mana ini menjadi isu, ya. Karena kita juga tidak menghindari image kalau orang turun dari airport lewat TPA bukan pemandangan cantik yang kita lihat kan, tapi sampah yang menggunung. Ini kan tugas bersama ini antara Badung, Denpasar, Gianyar dan Tabanan sama kita kan. Tapi mungkin karena Badung mempunyai PAD yang paling besar, kan pasti dituntut lebih banyak untuk bertanggung jawab tentang situasi atau kejadian ini. Apa konsepnya Pak Adi Arnama untuk sampah ini? Ya Pak Man, begini Pak Man, benar yang Pak Man sampaikan, tidak aja masalah kemacetan, di balik masifnya wisatawan ini kan membawa dampak juga terkait dengan limbah-limbah termasuk sampah ini. Ini kalau nggak diatasi berbahaya Pak Man. Apalagi sekarang kan isu lingkungan ini sangat kencang di internasional nih. Kalau ini kita tidak sikapi berbahaya Pak Man. Apalagi kita sebagai daerah tujuan kunjungan wisata ini. Nah, dengan kondisi ini seperti apa yang juga saya pernah sempat sampaikan dalam debat kan, saya ingin mencoba Pak Man, bila saya diberikan mandat oleh masyarakat Badung ini, saya akan coba dalam tata kelola pemerintah ini tidak semua bersumber dari APBD. Saya akan coba membangun Badung ini. Yang bisa saya lakukan, saya akan dorong dari sektor swasta kerjasama. Yang saya harapkan hanya aspek layanan, tetapi pendanaannya semua itu dari pihak ketiga. Saya yang minta aspek layanan, contoh Pak Man. Masalah sampah ini ya. Masalah sampah ini sekarang kan sudah kita dorong sesuai dengan Pergub Gubernur 47 2019 ya, tentang pengolahan sampah berbasis sumber itu. Itu saya mendukung itu. Spiritnya adalah penanganan sampah ini harus dari mana sampah itu berasal, di situ langsung diselesaikan. Tidak perlu ada mobilitas sampah, apalagi lintas daerah. Karena kita sebagai daerah turisme kan tidak elok Pak Man. Nah, untuk mengimplementasikan konsep ini, sekarang kan diwujudkan dengan bentuk di beberapa di tempat-tempat berbasis kelurahan, desa adat atau desa ini kan dibangun TPS 3R. Ternyata dengan dibangun TPS 3R Pak Man, belum juga bisa menyelesaikan secara optimal. Masih ada residu yang belum bisa diolah. Diolah atau dijadikan apa, dibawa kemana ya. Nah dengan kondisi seperti ini Pak Man jujur, saya sudah sempat mendengar, melihat dan ketemu orang. Ya karena saya mau jadi calon bupati Pak Man, kan saya harus punya visi dong. Iya, betul. Dan apa sih yang saya akan lakukan untuk masyarakat Badung? Biar nggak hanya sekedar saya mau jadi bupati tapi tidak punya konsep yang jelas ke depan. Ya minimal ya ada sesuatu lah yang saya berikan untuk masyarakat Badung, apalagi terkait sampah Pak Man. Saya sepakat. Saya melihat bahwa ini kok ada peluang melibatkan swasta, B2B, business to business gitu loh. Nah disinilah saya ingin memainkan Pak Man adalah kita membuat perumda yang bergerak dalam bidang ini. Sampah. Sehingga nanti dia akan kerjasama dengan pihak ketiga dan tidak membebani APBD Pak Man. Kan ini kita hanya regulatornya.
Ya. Regulatornya, layan kita dapat, regulatornya kita dapat, kita yang punya. Nah, sehingga harapan kita outputnya kan apa? Kita inginkan itu sampah selesai kan gitu. Ternyata dia menjanjikan, dia mampu, dan kebetulan Astungkaro Pak Man, kalau benar Astungkaro saya diberikan kesempatan oleh Ide Betaro ya menjadi Bupati Badung. Setelah 27 saya harus berangkat ke luar negeri untuk melihat tempat itu dan dia siap mengantarkan. Dan itu akan diterapkan di Badung. Dia siap dan malah dia bilang Pak Man tidak ada pemilihan-pemilihan. Itu langsung udah diproses langsung udah selesai. Ini keluar negerinya di mana? Di Moskow. Oh, Moskow. Ya, nah kebetulan katanya seperti itu. Nah saya sih lihat dari beberapa pembicaraan ya cukup menjanjikan. Kita kan ya siapapun boleh kan, sektor sosial siapapun, tapi yang terbaik itu yang kita akan pakai. Ya, gitu. Karena kan harus disesuaikan juga jenis sampah itu. Apakah Moskow mempunyai identik dengan sampah kita di Bali kan? Karena kita kan banyak upacara itu harus dipikirkan betul. Nah, bagus juga, paling tidak kan calon Bupati Badung dari PDI Perjuangan ini mempunyai visi untuk menyelesaikan hal yang urgent sampah ini. Tanpa membebani APBD kan gitu, Pak. Tanpa membebani APBD kan itu yang paling penting. Betul. Nah, sebelum saya berbicara, air merupakan salah satu dari programnya Adi Cipta. Ada nggak upaya untuk membuat keberimbangan antara Badung Selatan dan Badung Utara? Seperti apa konsepnya? Yang ada di dalam cita-cita, idealisme Pak Adi, seandainya Pak Adi Arnawa itu dipilih, diberikan mandat oleh masyarakat Badung atas persetujuan Sang Pencipta atau Ide Betara Batarian yang memiliki di Kabupaten Badung ya. Seperti apa? Pak Man, mungkin ini adalah semua pemimpin di Badung, malah itu menjadi tagline setiap calon kandidat yang menjadi pemimpin di Badung, Pak. Bagaimana menjaga keserasian pembangunan Badung Utara dengan Badung Selatan. Bagaimana menjaga ketimpangan pendapatan antara masyarakat Badung Utara dengan Badung Selatan. Yeah. Ini satu persoalan problema yang memang harus kita selesaikan Pak Man. Dan saya kira ini memang sudah merupakan misi besar nih yang harus kita lakukan. Saya sangat sepakat Pak Man. Dan tentu saya punya konsep juga Pak Man. Kalau saya melihat karakter Badung ini, kan daerah yang memang hidup dari turisme Pak Man. Coba perhatikan Pak Man, secara kewilayahan, pusat turisme di Badung itu kan ada di selatan, di kampung saya Pak Man. Sekarang banyak sultan-sultan di sana Pak Man. Ya kan? Nusa Dua, Pecatu, banyak sultan-sultan mendadak. Bukan sultan apa, ngontrak tanahnya udah jadi sultan Pak Man. Tetapi kan ada satu ketimpangan, tidak saja pembangunan, juga pendapatannya. Nah, artinya apa? Ini core bisnis semua di turisme Pak Man. Karena kebetulan di sana itu menjual pantai. Dengan pegunungannya, dengan alamnya kan. Jangan lupa Pak Man, sebenarnya utara itu punya potensi besar Pak Man. Apalagi ada satu pergeseran paradigma sekarang untuk wisatawan ini sudah mengarah berbasis NEWA itu. NEWA, nature, ecotourism, ya kan, wellness dan adventure. Nah ini ada 4 hal ini yang saya potensi wilayah ini ada di utara Pak Man. Maka saya bilang utara ini menjanjikan untuk menuju wisata yang quality tourism. Seperti tagline yang sering dibicarakan oleh pelaku pariwisata Pak. Kita ingin mencari quality tourism, tidak perlu secara kuantitatif banyak yang datang, tapi yang penting belanja aja banyak kan gitu. Spend of money tinggi kan gitu. Nah, kenapa? Karena kelihatannya quality tourism sangat senang dengan wisata yang dengan alamnya. Ya mungkin Pak Man yang sudah lansia Eropa itu Pak Man, dia ingin menikmati hidupnya di Bali. Mungkin dia mau meninggal di Bali, ya kan? Banyak isu banyak itu. Nah, potensi inilah yang saya ingin garap ke depan. Dengan cara apa? Saya menjadikan utara itu mengembangkan turisme di utara, tapi beda dengan di selatan. Ada satu diversifikasi, ya kan, antara selatan dengan utara. Walaupun masih bergerak di turisme, yaitu dengan NEWA tadi. Sehingga apa? Sehingga kita akan mengembangkan destinasi yang berbeda, yaitu dengan berbasis alam. Satu sisi kita akan bisa meminimasi alih fungsi lahan, dan yang kedua kita akan bisa menjadikan Subak itu menjadi destinasi ke depan, Pak. Kalau Subak menjadi destinasi, dengan Subaknya otomatis kan akan bisa mempertahankan Subak, Pak. Karena di balik Subak yang sekarang ada tidak pure hanya untuk produksi pangan,
tapi justru dia memberikan kontribusi, mendatangkan retribusi, Pak Man. Nah sehingga masyarakat itu dia bergerak di pertanian, tapi menjadi turisme, kan ini. Nah ini yang kita akan kembangkan Utara, Pak Man. Tetapi jangan lupa, mengembangkan satu wilayah, tidak bisa kita hanya langsung membangun destinasi tanpa membangun aksesibilitas, konektivitas. Ini penting, Man. Sarana prasarananya ya. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana kita membawa, masyarakat yang sekarang banyak tinggal di Badung Selatan, yang mau menikmati wisata ke utara. Badung Utara. Contoh misalnya Pak Man, sekarang kita di Badung sekarang kan punya Agrotenopa. Agrotenopa malah sekarang sudah cukup bagus karena manajemen farming juga ada, antara bagaimana menjadikan petani dengan kita bersama-sama lah depan itu. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan nanti dengan konsep-konsep seperti itu akan merubah mindset masyarakat, terutama dari segi pendapatan, sehingga ya setidaknya yang Pak sampaikan tadi untuk menjaga ketimpangan ini bisa kita minimalisir. Bisa diminimalisir. Nah, itu berarti beberapa itu sampah, kemacetan, keberimbangan utara selatan. Sekarang air. Air belum. Nah, air seperti apa? Kalau air Pak Man, ini kampung saya loh Pak Man, ada persoalan nih. Kemarin saya jujur, ya kita semua kan punya masing-masing kadar wajar lah ingin menampilkan, itu sah-sah saja. Betul. Saya kemarin nanya itu kan karena saya ingin tahu juga bagaimana konsepnya. Bukan berarti yang ini bagus, yang ini jelek. Enggak. Kita sama-sama punya misi untuk bagaimana dalam rangka untuk pemenuhan ketersediaan air, terutama yang di Badung Selatan. Saya melihat Pak Man sekarang ini pemerintah Kabupaten Badung sekarang kan sudah berproses melalui PDAM. Hanya persoalan saya lihat di samping masalah debit air, ternyata yang menjadi persoalan adalah masalah jaringan pemipaan nih Pak Man. Ternyata jaringan pemipaan ke selatan ini kecil Pak Man. Kecil, sehingga inilah sedang berproses sekarang, malahan sudah B2B, melibatkan swasta juga. Sehingga harapan kita dengan jaringan pimpanya akan lebih besar, Pak Man, debit air yang ada terbatas ini benar-benar bisa optimal dibawa ke selatan. Naik ya. Karena sampai hari ini kan dengan kebutuhan air di selatan itu 2.000 liter per detik, sekarang baru kita bisa mungkin memenuhi sampai 1.000 liter per detik, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa di atas 1.000. Maka saya dengan mencoba ada perbaikan jaringan pemipaan ini, kita harapkan nanti air-air yang ada baik dari estuary dam yang sedang memanfaatkan itu, termasuk juga ada air nanti di bendungan Sidan itu. Nah ini juga akan bisa maksimal ke selatan, sehingga debit air yang ada benar-benar tidak bias, benar-benar bisa masuk ke selatan, sehingga akan membantu masyarakat selatan lebih mendapatkan air lebih optimal seperti apa yang diharapkannya, karena kebetulan air itu masalah prinsip di selatan sekarang ini gitu. Nah, apalagi 3, ini kan baru 4 nih. Saya juga melihat salah satu program daripada Sabta Kriya Adicipta kan, saya tidak hanya bisa membangun fisik aja Pak Man. Tentu saya juga ingin membangun indeks manusia di Badung ini. Ini penting Pak Man, karena manusia itu adalah sebagai subjek. Kalau kita ingin bahwa kita membangun manusia, anak-anak muda yang produktif dan berdaya saing, tentu tidak bisa hanya tagline seperti itu tanpa dibarengi dengan penguatan SDM. Pak Man, mungkin mohon maaf bukan saya bekerja, Pak Adi ini kok jauh kali berpikir. Coba Pak lihat gimana. Tidak apa-apa, manusia itu harus visinya visioner, tidak boleh stagnan. Saya tidak tahu. Di dalam salah satu konsep saya itu kan saya memberikan bimbingan belajar gratis Pak Man kepada anak-anak di Badung ini. Kenapa saya buat program ini Pak Man? Sebenarnya sederhana, awalnya saya sederhana lah berpikir bahwa banyak loh, mohon maaf, kemampuan orang tua itu kan tidak sama. Padahal bukan berarti kenapa Pak Adi itu kenapa kok bahasa Inggris ditonjolkan, kenapa bukan bahasa ibu kita? Bahasa ibu kan sudah Pak Man. Tetapi jangan lupa kita masuk ke era globalisasi sama Pak Man. Ya kan? Globalisasi ini bahasa internasional itu kan bahasa Inggris Pak Man. Nah, saya melihat tidak banyak loh Pak. Namun masyarakat entah alasan pendapat tidak, motivasi menuju ini Pak. Ada beberapa orang tertentu yang mau berpikir seperti itu. Nah, akhirnya sedangkan dalam rangka untuk menjadikan generasi yang punya daya saing nanti Pak, kalau tidak dibarengi dengan
komunikasi internasional tentu akan berat, tantangan. Nah itulah maka saya memberikan bimbingan belajar gratis kepada anak untuk belajar bahasa Inggris. Dengan harapan Pak berbasis Banjar. Karena saya terus terang punya obsesi bahwa Balai Banjar itu akan menjadi tempat orang belajar bahasa Inggris. Pusat peradaban, kesenian di sana. Malah saya akan memberikan nanti masing-masing Banjar itu guru-guru les untuk menabuh, untuk anak-anak Yohano menari, sehingga Balai Banjar itu benar-benar menjadi ada aktivitas Pak Mat seperti dulu, nggak hanya rapat Banjar aja, Parung Banjar baru. Betul. Apalagi Pak Giri sekarang ini kan banyak membantu perbaikan atau membangun Balai Banjar yang bagus-bagus Pak Mat di Badung. Wah keren-keren sekali Balai Banjar di Badung. Tapi ini saya akan fungsikan. Mungkin inilah saya akan melanjutkan apa yang dibangun oleh Pak Giri ini untuk diisi oleh Adi Arnawa. Adi Arnawa itu. Nah, salah satu di sana saya ingin masyarakat kita itu anak-anak itu belajar bahasa Inggris di Banjarnya. Guru les akan datang tuh dibayar oleh pemerintah. Bayangkan Pak Man, dari SD atau mungkin dari TK, dia dikasih belajar bahasa Inggris Pak Man, sampai dia SMA. Apa dia tidak melekat? Benar? Nah, setelah dia ada di sini Pak, pasar kerja kita itu kan semua sebagian besar pariwisata, turisme. Dan itu pasti salah satu persyaratan. Mempunyai potensi untuk hidup lah mereka. Benar, ya. Pak Man. Nah setidaknya Pak Man, setelah dia belajar bahasa Inggris itu nanti, minimal dia punya basic sebagai dasar yang kuat untuk dia bekerja di tempat itu. Nah baru nanti kalau saatnya dia ini misalnya tidak melanjutkan kuliah, saya akan fasilitasi dengan program Balai Latihan Kerja. Saya akan fasilitasi dan kita bayar oleh pemerintah. Misalnya contoh ada orang punya basic bahasa Inggris sudah kemampuan, ditambah dia bagaimana menjadi misalnya sebagai seorang kayak kerja di hotel tuh sebagai akuntansi atau bagaimana waiter atau front office dan seterusnya. Nah sehingga ditambah BLK 3 bulan 6 bulan ini dibayar oleh pemerintah. Setelah itu dia menjadi orang yang siap pakai Pak, tenaga yang siap pakai, yang bisa difasilitasi sekaligus bisa di hotel-hotel yang ada di sini. Yang kedua bisa dipastikan kerja di luar negeri. Ini kan kita global Pak Man. Nah inilah maksud sehingga 5-10 tahun ke depan Badung benar-benar generasi muda itu tidak generasi pengangguran lagi, generasi yang siap pakai. Ternyata setelah saya baca-baca buku Pak Man, India sudah melakukan itu. India coba Pak Man sekarang India menguasai dunia sekarang Pak. Malahan mohon maaf Perdana Menteri Inggris orang dari India, ya kan? India sekarang menguasai dunia sekarang. Karena ternyata India tuh dari awal anak-anak sudah diberikan belajar bahasa internasional. Dia tidak ego, belajar internasional. Karena bahasa internasional itu bahasa Inggris. Bukan berarti saya mengambil program ini, saya melupakan bahasa daerah, enggak. Itu bahasa ibu wajib. Tapi ini harus juga dilakukan seiring dengan perkembangan globalisasi sekarang ini. Ada nggak di program Sabta Kriya Adi Cipta ini umpamanya isu yang berkembang yang saya lihat di medsos bahwa Bu kandidat dari PDI Perjuangan akan memberikan tunjangan setiap galungan itu. Itu memang ada di dalam ada ya. Berapa ininya? Gini sebenarnya Pak Man, itu filosofinya Pak Man. Biar ini clear. Benar. Biar menjadi tagline negatif. Ya. Masyarakat biar paham. Ya. Gini Pak Man. Saya melihat, mencermati pengalaman yang sempat di birokrasi. Dan saya sering, setiap minggu itu ada rapat terkait dengan penanganan inflasi daerah, Pak. Setelah saya perhatikan, di saat-saat hari raya ini, sering terjadi kenaikan harga, Pak. Di saat hari-hari besar, pasti kenaikan. Barang-barang mulai naik. Itu namanya kan inflasi, Pak. Nah, ternyata ada ruang kita untuk ikut intervensi pemerintah. Membantu lah ya. Membantu masyarakat. Yang tentu nanti akan kita buat regulasi untuk pelaksanaan juknisnya Pak Man kan. Nah berangkat dari kondisi itulah maka ada ruang untuk membantu masyarakat untuk bagaimana menumbuhkan daya beli. Menumbuhkan daya beli. Nah, akhirnya saya berpikir berdasarkan analisa kajian untuk sementara ini saya coba memberikan 2 juta kepada masyarakat di Badung ini berbasis KK loh Pak Man. Berbasis KK. Berbasis KK kepada masyarakat Badung untuk membantu menumbuhkan daya beli masyarakat, yaitu 2 juta rupiah. Bukan untuk masyarakat yang agama Hindu aja, setiap area galungan, tetapi juga termasuk teman saudara-saudara Muslim, saudara-saudara Nasrani, dan yang mungkin ya Konghucu dan akan ada raya Idul Fitri,
Natal, Imlek, kan itu. Ini kita bantu juga 2 juta per kakak gitu Pak Man. Luar biasa Badung, ya luar biasa. Nah, Sabta Kriya Dicipta sudah hampir semua dijelaskan ya. Ada yang saya menarik melihat tampilan calon Bupati Badung yang dari PDI Perjuangan yang ada di depan saya sekarang. Saya melihat Badung merupakan daerah pariwisata dan kualifikasi kemampuan ekonominya di atas yang lain. Biasanya orang punya uang pasti barangnya branded ya. Nggak mau kayak Pak Adi Arnawa sekarang ini pakai UMKM produk sendiri ya UMKM produk sendiri. Biasanya kelas Badung itu Louis Vuitton, Hugo Boss. Nah, ini tampil beda. Ini menarik bagi saya karena saya pemerhati nih. Betul. Saya juga memperhatikan orang yang ini. Apa dasar pemikirannya seperti ini? Pak Man, di samping turisme ini kan kita punya potensi juga bagaimana mendorong menumbuhkan UMKM, Pak Man. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu UMKM? Yeah. Berangkat dari pemikir itulah, kebetulan saya ini, ya mohon maaf ya mungkin salah satu public figure lah kemarin karena saya sekda kan. Yeah. Saya coba memotivasi anak-anak muda, anak-anak di Badung ini bahwa nggak kalah keren loh pakai baju UMKM ini. Artinya baju sekaligus menjadi anak Badung ya, anak Badung ya, menjadi sebenarnya Pak Erik jadi BA-nya suatu produk, Pak Adi Arnawa pun jadi brand ambassador untuk Nak Badung ya. Gitu loh. Luar biasa Pak Adi Arnawa. Terus terang gini Pak Man, awalnya saya berpikir, mohon maaf ya, di balik tagline Nak Badung ini kan saya sebenarnya bukan bermaksud ada dikotomi, tidak. Sebenarnya saya ingin memotivasi. Ya, orang jadi jengah, jangan jadi anak Badung baru punya PhD tinggi. Bersantai-santai, apalagi Jumawa. Harus ada motivasi. Itu yang saya garis bawahi. Makanya saya tanyakan UMKM. Biasanya orang Badung itu branded loh, yang saya tahu. Nah, karena waktu yang harus memisahkan pertemuan kita pada hari ini, sebelum saya tutup Pak Adi Arnawa, mudah-mudahan doa dan harapan saya ini didengar oleh Sang Pencipta bahwa Pak Adi akan menjadi Bupati Badung 5 tahun ke depan ya. Apa 100 hari pertama program kerja Pak Adi seandainya terpilih menjadi Bupati? Dan apa itu seandainya tidak? Karena ada 2 kemungkinan. Tidak boleh Jumawa kan? Iya betul, tidak boleh. Kalau tidak, apa yang Pak Adi lakukan? Kalau berhasil 100 hari itu seperti apa? Kalau tidak berhasil, bagaimana? Pak Man, karena hidup ini choice loh, pilihan. Kita realistis Pak Man ya. Kalau dalam 100 hari kepemimpinan saya, Astungkaro saya diberikan mandat, kami diberikan mandat pasangan diciptanya oleh masyarakat Badung, Ide Betaro juga Ngejan Pemargi. Saya realistis saja bahwa dalam 2025 induk kan saya tidak memasang saya tidak menyusun anggaran karena masih dilakukan oleh Pak Giri. Jadi yang akan saya genjot pertama adalah terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik. Saya pastikan pelayanan publik di Badung itu berjalan optimal. Salah satunya Pak Man. Saya ingin pastikan sekarang sudah jalan. Dengan sistem yang ada dibangun di Pemda ini, yang berbasis teknologi ini sekarang. Saya pastikan bahwa pelayanan publik di Badung ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Misalnya Pak, sederhana ya, setiap pengaduan masyarakat direspon. Ada respon time-nya berapa menit. Ini saya akan lebih optimalkan lagi semua perangkat daerah. Minimal masing-masing perangkat daerah dalam menyikapi daripada pengaduan masyarakat ini harus memiliki tim reaksi cepat. Sama itu, dengan Bangli ini. Ya, sehingga direct semua pengaduan itu direct ke bupati, Pak Man. Oh ya. Sehingga nanti kalau ada perangkat daerah yang tidak mengeksekusi atau memfollow up daripada pengaduan itu, berarti sudah ada tanda kuning dalam dashboard. Wah ini sampai sekian hari minimal, misal kan ada SOP nanti Pak Man, sekian hari nggak dilakukan berarti saya harus tegur perangkat daerah, pimpinannya. Pertanyaan saya sederhana, apa masih pingin di tempat ini atau mungkin di tempat lain? Berkenan pindah. Karena saya nggak boleh main-main Pak Man. Saya ini adalah pimpinan pelayan masyarakat. Betul. Kalau boleh, kalau CEO-nya direktur utamanya, pelayan masyarakat, publik, ya. Saya. Nah oleh karena itulah
tanggung jawab saya kepada Beban itu masyarakat. adalah di pimpinan. Iya, tanggung jawab kepada masyarakat Badung. Oleh karena itu saya pastikan setiap pengaduan apa yang menjadi kewajiban saya memberi klien dipastikan tersampaikan kepada masyarakat. Ya. Bagus, luar biasa Pak Adi. Semoga ini menjadi kenyataan dan realita dan bisa dijalankan dengan baik. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan sebuah ini. Seandainya Pak Adi nanti jadi bupati, pegang satu kata aja, buat hidup itu biasa-biasa saja. Kalau istilah saya membumi itu jauh lebih bagus dari menjadi mega bintang. Karena apa? Pada akhirnya semua akan membumi ke dasar ya. Betul. Kalau sudah membumi, diinjak, diapakan pun dia tetap seperti itu. Tolong dipertahankan tampilan seperti itu. Karena tidak ada keabadian di dunia ini. Tidak ada yang kita bawa kecuali catatan nama baik Pak Adi Arnawo nanti kalau menjadi Bupati Badung menjadi catatan sejarah positif. Itu pesan saya. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi acuan bagi publik Badung bahwa inilah kandidat bupati yang akan memimpin Badung atas izin Tuhan dan masyarakat Badung ya, menjadi Manggalaning Jagat Badung. Semoga berhasil dan saya tutup pertemuan ini dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat.